Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan malam hari ini. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, yang ada di rumah ataupun di kantor, mari kita mau bersama-sama berikan waktu untuk Tuhan. Kita mau bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita mau berikan waktu yang terbaik buat Tuhan. Kita mau persiapkan ibadah kita dengan pujian. Kita mau agungkan, kita akan muliakan Tuhan kita, Yesus Kristus. Agung dan mulialah Tuhanku. Agung dan mulialah Tuhanku. Sempurnalah perbuatan tangan-Mu. Berdasar atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulia Tuhan. Agung dan mulialah Tuhanku. Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Aja Tuhan, sungguh Engkau mulia. Mari bersama-sama kita agungkan, kita muliakan Tuhan. Agung dan mulialah Tuhanku. Sungguh sempurna perbuatan-Mu Tuhan. Sempurnalah perbuatan tangan-Mu. Dia yang berkuasa atas surga, berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku. Agung dan mulialah Tuhanku. Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Aja Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Aja Tuhan, sungguh Engkau mulia. Aja Tuhan, aja Tuhan, sungguh Engkau mulia. Aja Tuhan, sungguh Engkau mulia. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sungguh agung dan mulialah Tuhan. Kau Raja di atas segala raja. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami Tuhan.
Pada kesempatan malam hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan, merendahkan hati kami Tuhan. Kami mohon ampun atas setiap dosa kami, pelanggaran kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami, sucikan kami Tuhan, supaya malam hari ini kami layak di hadapan-Mu untuk menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terlebih kami akan bersama-sama berdoa kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan ibadah doa dan pujian kami ke dalam tangan kuasa-Mu dari awal hingga akhirnya. Engkau yang beracara, Engkau yang berotoritas di tengah-tengah kami Tuhan, dimanapun kami berada. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan syukur kami, doa kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita mau bersama-sama bersuka cita Bapak Ibu Saudara. Kita mau kecap, kita mau lihat betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita mau bersama-sama bersuka cita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari bersama-sama kita bersuka cita sekali lagi. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu, bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Kita bersyukur karena kita punya Allah yang senantiasa mengasihi kita, yang senantiasa memelihara hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Setelah kita bersama-sama menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, kita telah bersuka cita, dan tiba saatnya kita mau bersama-sama, kita mau duduk diam di kaki Tuhan, kita mau mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam hidup kita. Kita percaya bahwa firman Tuhan berkata, Dia beserta dengan kita setiap saat. Kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan
tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman Tuhan berkata, Dia senantiasa berserta dengan kita. Firman-Mu berkata, Kau bersertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa minta pimpinan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang mulia, Allah yang mulia setia, Allah yang agung, Allah yang kami sembah, tinggikan, muliakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Setelah kami menaikkan pujian penyembahan kami, pada saat ini Tuhan kami mau bersama-sama duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan suara-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang melayakkan kami, mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami, memperkenan kami. Dan saat ini kami boleh bersama-sama untuk fokus mata hati pikiran kami tertuju kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga dapat kami mengerti, kami pahami, kami terima untuk kami lakukan dalam kehidupan kami, menjadi bimbingan, tuntunan, topangan bagi kami dan menguatkan kami. Juga hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan kelemahan, kiranya Engkau sendiri yang memberi kemampuan, kesanggupan, kecakapan, hikmat, marifat buat hamba-Mu dan urapan kuasa Roh Kudus menolong hamba-Mu sehingga firman yang disampaikan boleh menjadi diterima, dipahami dan menjadi berkat bagi kami semua dan juga bagi hamba-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang bekerja berkarya dalam kami mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saat ini bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan, di mana firman Tuhan diambil dari kitab Amsal pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan. Amsal pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8.
Begini firman Tuhan, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu." Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kehidupan manusia yang sering kalah dalam menghadapi masalah dan merasa selalu gagal, tidak ada jalan keluar, merasa Tuhan tidak berbuat apa-apa. Kalaupun pernah menang, nyaman hanya sebentar, tetapi lebih sering gagal dan kalah. Bahkan terhadap orang-orang percaya, hanya sekitar 10-20% sendiri yang mengalami pertolongan, kemenangan, keberhasilan, dan berkat-berkat Tuhan. Sebenarnya di dalam kita menjalani kehidupan ini, Tuhan sudah memberikan pimpinan, tuntunan, peraturan, dan ketetapan. Tuhan yang akan membawa manusia mengalami kemenangan, mengalami kedamaian, sukacita, pertolongan Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan. Apa saja hal itu? Kalau kita buka di dalam ayat tadi, di dalam Amsal pasal 3 tadi, di dalam ayat yang kedua, di situ katakan, panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Ini suatu berkat yang Tuhan sudah sediakan. Terus di dalam ayat yang keempat, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ini mendapatkan kasih dan penghargaan. Di dalam ayat yang ke-6b, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Sebenarnya Tuhan sudah memberikan jalan keluar, menuntun, ya, meluruskan jalan kita. Di dalam ayat yang ke-8, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ada kesembuhan, ada sukacita, ada kesegaran. Ayat 13 sampai dengan 18, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Ayat 22 sampai 26. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Ya. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaramu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Jadi sebenarnya Tuhan sudah ada berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Baik berkat jasmani, berkat rohani, pimpinan, pertolongan Tuhan, tuntunan, kemenangan, ya, keluputan dari mara bahaya, damai sejahtera sudah Tuhan sediakan. Tapi seringnya hanya sebagian kecil daripada orang percaya yang mengalami itu. Nah, firman Tuhan pada malam hari ini saya beri judul
menjalani kehidupan yang penuh berkat. Nah, berkat-berkat tadi yang sudah saya sampaikan ya. Dan bahkan pada hari Minggu sudah disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang tentang berkat-berkat Tuhan bagi orang yang takut akan Tuhan. Ya. Banyak sekali berkat yang Tuhan sudah sediakan. Yang sudah saya sebutkan tadi juga. Ada pimpinan, pertolongan, kemenangan, damai sejahtera, sukacita, apapun itu Tuhan sudah sediakan. Ya. Nah, tetapi untuk mengalami berkat itu membutuhkan suatu komitmen untuk melakukannya dengan tekun dan setia, konsisten dan terus menerus. Tidak hanya sekali saja kita mengalami berkat itu, ada prinsip-prinsip yang harus kita lakukan, tapi prinsip-prinsip itu kita lakukan hanya sekali, 2 kali sudah. Tidak. Justru prinsip-prinsip firman Tuhan yang menjadikan kita nanti menjalani kehidupan yang penuh berkat itu harus kita lakukan dengan konsisten, secara terus-menerus, ya, dengan tekun, dengan setia. Di dalam ayat yang pertama itu dikatakan, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranmu." Ya, jangan dilupakan prinsip-prinsip firman Tuhan itu. Dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Ayat yang ketiga, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ayat yang ke-11, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Ayat yang ke-21, hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh daripadamu, peliharalah itu. Nah, untuk mengalami berkat-berkat Tuhan, memang ada prinsip-prinsip yang harus kita lakukan. Ya. Dan kita harus melakukannya itu dengan continue, konsisten, tekun, setia. Oleh sebab itu perlu yang namanya komitmen, ya, bagi diri kita. Kalau kita ingin menjalani kehidupan yang berkat, yang penuh berkat, yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Nah, kalau kita sudah mau berkomitmen, ya, kita mau tekun, kita mau setia, konsisten untuk melakukan apa yang di prinsip-prinsip untuk meraih menjalani kehidupan yang penuh berkat, maka kita akan mengalaminya. Nah, menjadi pertanyaannya, apa yang menjadi prinsip atau kunci atau ketentuan dan perintah Tuhan yang harus kita lakukan secara terus-menerus tadi, sehingga kita meraih kemenangan dan mengalami berkat Tuhan yang sudah disediakannya. Nah, kita mulai masuk dalam prinsip-prinsip yang harus kita lakukan kalau kita ingin mengalami kehidupan yang penuh berkat daripada Tuhan, sehingga kita mengalami kemenangan dalam menjalani kehidupan ini. Yang pertama, yaitu di dalam ayat yang ke-5a, di situ dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ya. Percaya kepada Tuhan. Kalau di dalam Alkitab versi King James, itu berbunyi, trust in the Lord. Percaya di dalam Tuhan. Ini adalah kunci yang pertama dan yang utama. Percaya di dalam Tuhan. Percaya di dalam itu menunjukkan adanya suatu tempat di mana kita harus mempercayakan diri kita. Tempat itu yaitu Allah sendiri. Bukan di dalam harta, bukan di dalam jabatan, bukan kepada teman, bukan kepada relasi, bukan di dalam kekayaan atau kepada kedudukan atau kepada diri sendiri, tetapi tempat itu kita menaruh, berserah kepercayaan kita itu di dalam Allah. Jadi kita menaruh kepercayaan kita, menyerahkan hidup kita seutuhnya di dalam Tuhan.
kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Itulah yang dikatakan percaya kepada Tuhan. Percaya di dalam. Nah, di dalam tadi kita bahasa Inggris King James, trust in the Lord. The Lord itu Tuhan, kalau Lord Tuhan. The Lord ada suatu tambahan the, itu suatu pribadi, menunjukkan suatu kekhususan, yaitu pribadi Allah. Ya, sebagai suatu pribadi, bukan suatu ide atau konsep atau gagasan. Ya, maaf. Jadi the Lord di sini menunjukkan suatu kekhususan, yaitu suatu pribadi Allah sendiri. Di mana Allah itu adalah suatu pribadi, bukan suatu ide atau konsep atau filosofi atau suatu gagasan yang dibuat oleh manusia. Tetapi suatu pribadi yang berdaulat, suatu pribadi yang penuh kuasa, suatu pribadi yang hidup. Itulah the Lord, Tuhan. Kemudian sepenuh hati, yaitu totalitas. Percaya di dalam Tuhan dengan sepenuh hati. Itu berarti menyerahkan hidup kita hanya kepada satu-satunya Allah, yaitu Tuhan Yesus, Yahweh, yang hidup, yang berkuasa, yang berdaulat. Menyerahkan hidup kepada satu-satunya Allah yang hidup, yang penuh kuasa, dengan totalitas hati kita yang taat dan setia hanya kepada Tuhan. Bukan sementara, tetapi terus menerus taat dan setia. Continue. Ya. Terus menerus hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Percaya di dalam Tuhan akan firman-Nya. Percaya akan kuasa-Nya. Percaya akan kebesarannya, percaya akan ketetapannya, perintahnya, akan kedaulatannya, akan karya-karya dan perbuatannya. Kalau kita ingin mengerti bagaimana kita percaya di dalam Tuhan, ada suatu ilustrasi yang mungkin pernah kita dengar. Ya. Jadi ada dalam suatu atraksi, ada seorang pemain sirkus katakanlah, seorang bapak. Ya, dia melakukan suatu atraksi di mana dia berjalan dari satu tower, katakanlah suatu tower ke tower yang lain, berjalan berjalan di atas tali yang diikat dari kedua tower itu. Dia berjalan menyeberang. Dia berhasil berjalan ke sana, kembali lagi dia berhasil. Kemudian dia menawarkan, ayo siapa yang mau saya panggul atau saya gendong untuk berjalan dari tower ini ke tower sana, berjalan di atas tali ini. Wah, pada terkejut ya. Wah lagi, mungkin wong siji bisa. Lagi gendong wong loro. Piye iki? Wah ya enggak mungkin tuh. Pada takut. Tiba-tiba ada seorang anak berkata, "Saya berani. Saya mau." Baik, naik ke atas. Setelah itu bapak itu menggendong anak itu, memanggulnya. Dan bapak itu mengajak anak itu berjalan, menyeberang dari satu tower ke tower yang lain dengan berjalan di atas tali dan sampai. Wow, luar biasa, hebat. Hanya menonton, ya penontonnya bertepuk tangan. Tetapi anak kecil itu kenapa bisa berani kepada seorang bapak itu untuk menaruh nyawanya, mempercayakan hidupnya kepada bapak itu. Padahal bisa saja bapak itu jatuh bersama dengan anak itu dan akibatnya bisa celaka bahkan meninggal. Tetapi anak itu mempercayakan hidupnya kepada bapak itu karena bapak itu adalah bapaknya sendiri. Jadi anak itu mengerti
Anak itu percaya, anak itu yakin bahwa bapaknya itu adalah bapak yang sanggup untuk menyeberang dengan menggendong sekalipun seseorang untuk menyeberang dari tower satu ke tower yang lain. Ya. Dia percaya bahwa bapaknya itu hebat, ya, mahir. Inilah yang dikatakan mempercayakan hidup totalitas kepada Tuhan, kepada kuasanya, kepada pertolongannya, pada perbuatannya, kedaulatannya, hidupnya akan masa depan yang diberikan. Ada jaminan semuanya itu. Bahwa Allah kita itu luar biasa. Mempercayakan hidup kita kepada Allah. Berarti menyerahkan hidup kita total, sepenuhnya. Menaruh percayaan kita hanya kepada Allah yang penuh kuasa itu. Untuk kita melewati kehidupan ini dengan hati yang taat dan setia, yakin. Itulah yang dimaksud dengan percaya kepada Allah. Kalau mengingat dalam kehidupan perjalanan saya dan juga istri saya, menengok masa lalu, bagaimana kami dari keluarga yang sama-sama hanya cukup untuk makan, cukup untuk kalau waktu SMA ya sangu sehari ya, kalau saya. Namun dalam kehidupan kami mau mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Kami tidak tahu dengan kondisi saat itu apakah kami bisa berhasil, apakah kami bisa kuliah, bisa meraih masa depan yang baik, ya. Secara sekolahan pun, SMA saya, kuliah saya pun juga tidak terakreditasi ya. Nah, mungkin sponsornya terakreditasi B. Namun tidak menghalangi kepercayaan kami kepada Tuhan bahwa yang terpenting bagi kami yaitu kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Dia yang berdaulat, Dia yang berkuasa, Dia yang memberikan masa depan yang terbaik. Kami yakin itu dan kami mengikut Dia dengan setia. Kami melayani, ya. Dan memang itu terbukti. Ya. Kami menerima dalam kehidupan kami yang saat itu pun kami sudah mengucap syukur dan banyak menerima berkat pertolongan Tuhan. Ya, dan Tuhan terus tambah-tambahkan berkat itu sampai sekarang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari di dalam kehidupan ini, terlebih di dalam menghadapi pandemi saat ini di mana ekonomi yang semakin terpuruk, banyak masalah yang terus menghadang kita. Kita mau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan yang penuh kuasa. Kita mau percayakan firman-Nya, janjinya bahwa Dia berdaulat dan memberi yang terbaik. Dia menyertai kita dan Dia sudah menyediakan berkat bagi kita apapun keadaan. Kita harus percayakan hidup kita, berserah penuh hanya kepada Tuhan secara total. Bukan melenceng kepada yang lain untuk mencari pesugihan, pengen kaya dengan cepat atau apapun. Tapi hanya percaya kepada satu-satunya Tuhan. Mempercayakan hidup kita kepadanya dengan sepenuhnya, ya, dengan segenap hati. Ya, itulah yang pertama. Yang kedua, setelah kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, percaya kepada Allah dengan sepenuhnya. Yang kedua yaitu janganlah bersandar kepada pengertian kita sendiri. Di dalam ayat yang ke-5b dikatakan, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Setelah kita percaya kepada Allah dengan segenap hati, berikutnya kita tidak lagi bersandar kepada pengertian kita sendiri, kepada hikmat dunia, kepada filsafat-filsafat dunia. Tetapi kita harus bersandar kepada Tuhan,
bersandar akan pimpinan tuntunan Tuhan, akan hikmat Tuhan. Melihat sesuatu dari sudut pandang Allah untuk memuliakan Allah, yaitu dengan hikmat daripada Allah. Kadang kita masih mengandalkan pengertian kita sendiri meskipun kita sudah percaya kepada Allah. Dan juga di dalam Alkitab pun ada beberapa contoh bagaimana seseorang itu gagal di dalam menghadapi tantangan hidup ini, ya, di mana mereka juga terpeleset. Kalau kita ingat tentang Abraham, ketika dia dijanjikan oleh Tuhan bahwa kamu akan mempunyai seorang anak kandungmu. Namun janji itu hampir lama, ya, karena Abraham ketika mendapatkan Ishak itu setelah penantian itu selama 25 tahun, ya. Jadi selang waktu itu, dalam masa penantian itu kok nggak kunjung-kunjung datang gitu, ya. Nah, Sarah memberi solusi, ya mungkin Tuhan memberikan anak melalui hambaku ini Hagar. Ya, coba kamu hampiri dia. Siapa tahu dari situ Tuhan kita memperoleh anak, dan dari anak itu yang dijanjikan. Itu pemikiran manusia, ya, pengertian manusia. Akhirnya ya benar. Dan memang Hagar mengandung, ya, akhirnya malah menimbulkan itu menjadi suatu bangsa yang besar dan menjadikan bentrok antara Hagar dan Sarah itu, ya. Dan Hagar diusir. Abraham jengkel juga. Nah, dari situ kita boleh belajar. Jangan sampai terhadap suatu janji, terhadap suatu firman kita ikut campur dengan pengertian kita sendiri yang tidak benar, ya, yang menyimpang, hanya analisa-analisa kosong. Padahal Tuhan sudah berkata, engkau akan memiliki anak, istrinya yang sah, yaitu Sarah, ya berarti anaknya dari Sarah. Kalau kita ingat juga dengan Lot dalam menentukan pilihan tempat ketika berpisah dengan Abraham, dia mengandalkan pemikirannya sendiri, pengertiannya sendiri. Di sana tempatnya bagus. Padahal sama-sama mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan. Ya, akhirnya gagal. Kalau kita ingat juga Ribka, istri dari Ishak, anak Abraham, di mana Tuhan berjanji akan menjadikan anak yang kedua, yaitu Yakub, sebagai anak sulung. Berkat sebagai anak sulung akan jatuh kepada Yakub. Itu janji Tuhan dan pasti terlaksana. Tetapi Ribka memakai caranya sendiri, pengertiannya sendiri untuk memperoleh berkat itu, bukan dengan cara Tuhan. Sehingga Ribka menyuruh Yakub untuk memakai pakaian Esau, pemalsu, ya, dikasih bulunya yang licin, dikasih rambut-rambut, ya, untuk datang memasakkan kepada Ishak, karena Ishak sudah tidak bisa melihat dengan jelas, ya. Yakub ini datang pada Ishak memberikan makanan, kemudian diberkati sebagai anak sulung. Harusnya anak sulung itu jatuh kepada Esau, tetapi firman Tuhan berkata anak sulung itu diberikan kepada Yakub. Tetapi untuk memperoleh berkat anak sulung itu, Ribka dengan pengertiannya menjadikan Yakub untuk menipu ayahnya. Itu sudah keliru. Dan akhirnya apa? Bertengkar, jadi permasalahan yang hebat. Ya. Akhirnya Yakub pergi melarikan diri dari Esau. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jangan sampai kita mengandalkan pengertian kita sendiri. Kalau kita percaya pada firman-Nya utuh, ya kita percaya, kita lakukan sesuai dengan benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Kita bisa lihat juga dengan Saul ketika dia diminta untuk menumpas seluruh orang Amalek dan ternak-ternaknya, tetapi malah ia membiarkan rajanya hidup dan mengambil ternak-ternak yang tambun dengan alasan apa?
untuk korban bagi Tuhan. Wah, kelihatannya baik ya. Tetapi perintah Tuhan jelas tumpas sampai ke ternak-ternaknya. Dari raja, raya jelata semuanya ditumpas, ternak-ternaknya ditumpas habis. Tetapi dengan alasan untuk korban, padahal dia takut dengan rakyat, ya. Dan juga dengan alasan itu juga dia untuk korban kepada Tuhan, kelihatannya baik ya. Tetapi dari itu Saul berdosa kepada Tuhan. Dia hanya berdasarkan pengertiannya sendiri sehingga dia gagal. Dan Tuhan tidak berkehendak akan apa yang dilakukan oleh Saul, sehingga Saul dan keturunannya hanya rajanya Saul saja yang menjadi raja, anak-anaknya tidak. Dan digantikan oleh Daud. Lalu bagaimana dengan pengertian yang tidak dengan pengertian kita, yaitu dengan hikmat daripada Allah. Kalau kita ingat tentang Tuhan Yesus, di mana dia dicobai oleh iblis ya selama 3 kali ya. Kita boleh lihat di mana iblis mencobai. Lihat, ada firman yang mengatakan bahwa batu-batu ini, engkau bisa membuat batu-batu ini mengubah menjadi roti. Bukankah kamu lapar? Wah, kelihatannya baik toh. Oh iya ya. Dibantah oleh Tuhan, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari firman Allah. Ini adalah hikmat Tuhan. Sama-sama dari firman Tuhan, tetapi tujuannya itu berbeda. Yang ini dipakai untuk mencobai, bukan untuk memuliakan nama Tuhan, tetapi Yesus memakai firman Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Dicobai lagi, dibawa ke tempat tinggi. Ini lihat, akan kuberikan kepadamu. Ya. Kamu menerjunkan deh. Yang kedua, menerjunkan dirimu. Nanti kan kamu akan ditatang oleh malaikat-malaikat sehingga kamu tidak terantuk. Ini bisa iya, benar memang firman Tuhan berkata demikian. Tetapi Yesus tahu bahwa firman Tuhan ini ditujukan, disampaikan bukan untuk memuliakan Tuhan, tetapi supaya dia terlihat hebat, ya, terlibat wah sehingga manusia percaya karena kehebatannya itu, bukan karena karya penebusan. Visi misi Tuhan Yesus datang ke dunia itu yaitu untuk melakukan karya penebusan melalui mati di kayu salib, bukan dengan kehebatan dia turun di atas itu ditatang oleh malaikat, tidak. Sehingga Tuhan berkata, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Digoda lagi, akan kuberikan semuanya ini kepadamu. Dijawab lagi dengan firman Tuhan, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Jadi bagaimana kita supaya mengandalkan kehidupan ini dengan tidak mengandalkan pengertian kita, yaitu bagaimana kita mencari hikmat Tuhan. Kita harus membaca firman Tuhan. Kita harus mengerti isi hati Tuhan, ya, kehendak Tuhan. Kita harus mengerti rencana Tuhan atas hidup saya itu apa. Sehingga ketika ada cobaan, ada godaan, kita bisa dengan tegas melawannya. Ini bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, ini untuk kemuliaanku, berarti aku menolaknya. Mungkin di dalam masa-masa pandemi ini semakin banyak tantangan yang kita hadapi, terlebih dalam hal ekonomi. Mungkin kita berpikir, Tuhan kan tahu tidak apa-apa kalau kita tidak memberi persepuluhan. Atau kita memberikan persepuluhan, yes, seikhlasnya kita secukupnya, hanya sebagian, karena kondisi sedang tidak baik. Tetapi dengan jelas firman Tuhan berkata, 1/10 itu adalah hak Tuhan. Jika kamu tidak memberikannya, kamu adalah seorang pencuri, seorang perampok. Artinya apa? Kita tidak percaya kepada Tuhan akan pemeliharaannya. Dan kita tidak melihat dari sudut pandang Allah, dari kehendak Allah, dari isi hati Tuhan, yang ingin anak-anaknya taat dan setia, dan berserah dengan total kepada Dia. Tetapi hanya dari pengertian kita sendiri.
Oleh sebab itu, kita harus benar-benar mengerti kehendak isi hati Tuhan melalui firman-Nya dan doa. Dan tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Sehingga kita tidak salah di dalam mengambil keputusan dan bertindak, namun boleh menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Kalau saya kasih ilustrasi bagaimana kita mengerti isi hati Tuhan. Saya juga saat ini mungkin belajar investasi saham ya. Di dalam investasi saham itu, kalau kita mau membeli sesuatu saham dari satu perusahaan, itu ada yang namanya analisa fundamental, yaitu tentang keuangan perusahaan, tentang manajemen perusahaannya, tentang laba ruginya, tentang pertumbuhan perusahaan itu kita harus tahu, itu analisis fundamental. Kemudian ada yang namanya analisa teknikal. Itu bagaimana kita harus tahu pergerakannya naik apa turun. Lah kita mau membeli saham itu pas posisi di mana, menjualnya pas posisi di mana, kita harus tahu itu. Ya, itu yang dinamakan analisa fundamental dan analisa teknikal dalam membeli sebuah saham. Nah, kalau kita membeli sebuah saham, kita tidak tahu hanya asal beli. Wes, aku seneng mbek iki yo. Mbek sahame Bank Jago misalnya seperti itu. Enggak tahu bagaimana pondasinya, enggak tahu tentang rencana-rencana planning kerjanya, pengembangan perusahaan itu kemana. Kalau tidak tahu ya, berarti dia memberi asal. Wah, aku seneng kok, soalnya lagi keren. Ayo Bang Jago, ayo Bang Jago. Lah tak tuku wae sahame Bang Jago. Ya. Mungkin seperti itu. Hanya dengan alasan seperti itu, kita bisa saja terpleset. Kita bisa saja gagal. Kita tidak meraih keuntungan, tetapi malah rugi. Sehingga sahamnya harusnya, kadang kita tahu pergerakannya, kita beli pas harganya tinggi, tiba-tiba harganya jatuh, ya, turun. Ya kita nggak bisa jual lagi, uang kita di situ nyangkut, ya, nggak bisa jual, nggak bisa beli, ya beli bisa ya, tapi nggak bisa jual karena harganya sudah tinggi, permintaan yang harganya rendah banyak, saya jualnya di harga tinggi, akhirnya kalau kita jual dengan rendah kita rugi banyak. Itulah yang saya katakan bahwa jangan sampai kita mengandalkan pengertian kita, tapi kita harus mengandalkan mengerti kehendak dan isi hati Tuhan melalui firman-Nya. Peraturannya, ketentuannya, perintahnya apa, itu yang harus kita mengerti. Sehingga dapat kita mengambil keputusan, bertindak dengan benar. Itu yang kedua. Yang ketiga, akuilah dia dalam segala lakumu, di dalam ayat yang ke-6. Akuilah dia di dalam segala lakumu. Ini artinya bahwa kita melibatkan Tuhan di dalam segala rencana dan keputusan yang akan kita ambil. Artinya juga di dalam setiap tindakan dan perbuatan kita itu untuk memuliakan dan menyenangkan Tuhan. Dengan kita melibatkan Tuhan dan bertindak untuk memuliakan Tuhan, maka Tuhan akan ikut terlibat. Tuhan akan membimbing, Tuhan akan menuntun langkah-langkah kita. Sehingga terlaksana dan memuliakan namanya. Contoh ini kita boleh belajar dari kehidupan Daud, di mana dia punya kerinduan, dia punya rencana untuk membangun bait Allah. Rencana ini dia serahkan kepada Tuhan, dia berdoa. Bagus, ini rencana untuk memuliakan nama Tuhan dan dia melibatkan Tuhan. Ya, bagus. Tetapi Tuhan berkenan dengan rencana itu. Tetapi Tuhan tidak berkenan dengan eksekutornya. Ya. Sehingga Tuhan berfirman kepada Daud, baik keputusanmu dan rencanamu, tetapi yang akan membangun bukan engkau, tetapi anakmu, karena tanganmu berlumuran darah. Di sini kita boleh belajar bahwa ketika kita melibatkan Tuhan, Tuhan terlibat, Tuhan ambil bagian membimbing, menuntun. Dan rencana kita untuk memuliakan nama Tuhan dan menyenangkan Tuhan, Tuhan berkenan.
Sehingga ketika itu jalan itu melenceng, di situ dikatakan maka ia akan meluruskan jalanmu. Tuhan berfirman kepada Daud, baik sekali perbuatanmu. Aku senang karena itu kemuliaan namaku. Kamu melibatkan aku. Tetapi sebagai eksekutor yang membangun gereja itu, bait Allah itu, bukan engkau karena tanganmu berlumuran darah, tetapi anakmu. Nah, jadi ada tuntunan, bimbingan. Kalau Daud nekat membangun dengan masa kejayaan dia, ya dia tidak berkenan. Tetapi Daud rela, tahu, dan dia tetap mempersiapkan semuanya itu. Yang membangun akhirnya Salomo anaknya. Kita juga belajar dari kehidupan Naomi. Ketika masa-masa kekeringan, kelaparan melanda di kota Bethlehem, di bangsa Israel, dia meninggalkan bangsa Israel, pergi ke tanah Moab. Dia tidak melibatkan Tuhan dalam keputusannya, keluarganya tidak melibatkan Tuhan. Dan apa yang dilakukannya itu bukan untuk memuliakan nama Tuhan, tetapi hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Sehingga kehidupannya gagal. Dia pulang tidak membawa apa-apa. Suami, kedua anaknya mati. Dan dia hanya membawa mantunya, karena mantunya bersikeras mau percaya kepada Tuhan, menyembah Allah Yahweh, Allah Israel. Kalau kita tidak melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan apa segala rencana keputusan kita itu tidak memuliakan nama Tuhan, ya Tuhan tidak akan berkenan. Penting bagi kita untuk terlebih dahulu, terlebih dalam masa-masa sulit saat ini, untuk melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga segala tindakan dan perbuatan kita senantiasa menyenangkan dan memuliakan namanya. Itu yang ketiga. Yang keempat, takutlah akan Tuhan dengan hidup setia dan taat melakukan firman Tuhan. Di dalam ayat yang keempat dikatakan, ayat yang ketujuh, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Takut akan Tuhan berarti tunduk dan hormat kepada Tuhan dengan melakukan segala perintahnya dengan tekun dan setia. Ini kalau kita ingat ibadah minggu kemarin disampaikan oleh Bapak Gembala tentang takut akan Tuhan, di balik itu ada berkat. Perintahnya itu dalam segala hal, apapun harus kita lakukan, tidak bisa kita pilih-pilih yang enak saja untuk kita lakukan. Perintah dalam hal pekerjaan, kita harus jujur, bekerja dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan. Dalam berkeluarga, kita membawa anak istri kita setia kepada Tuhan. Di dalam pelayanan, di dalam bermasyarakat, di dalam hidup pribadi kita, di dalam beribadah dan bersekutu, apa yang diperintah ketentuannya kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Dalam hal ekonomi, kita harus tulus sukacita di dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, mengembalikan hak Tuhan, yaitu perpuluhan sebagai ucapan syukur dan penyerahan hidup. Sungguh ketika kita mau setia taat melakukan firman Tuhan itu, berkat Tuhan yang luar biasa Tuhan sudah sediakan. Ya. Tuhan sudah memberikan semua itu, dan itu saya alami. Dari kecil, dari SMA, ketika sudah mulai bekerja, saya mulai belajar. Pertama, memberikan persembahan sulung. Istri saya waktu itu, waktu masih pacaran juga bekerja di mana PT apa itu, Propan apa itu. Saya katakan persembahan sulung. Ya, kami beri. Waktu saya bekerja di Propan, waktu saya bekerja di Ensefal, saya berikan persembahan sulung. Ya, hak saya. Bos saya tanya, ini dipakai untuk hidupmu, untuk bantu orang tua, jangan lupa ngasih. Enggak Bu, ini saya serahkan dulu kepada Tuhan. Loh, apa itu? Namanya persembahan sulung. Hasil pertama saya berikan kepada Tuhan. Ya. Kita lakukan, kita berikan 1/10 dari penghasilan kita berikan kepada Tuhan. Ya, dari sekian diberkati semakin banyak, kita tidak merasa kehilangan. Ya,
Tetapi berkat itu terus melimpah. Ya, semakin banyak berkatnya, semakin banyak. Ini sudah 1/10 hak Tuhan. Dah, tidak dipikir-pikir macam-macam. Wah, iman ya wakai kok ono. Tidak, 1/10 ambil khusus untuk Tuhan, serahkan. Dah, masalah yang lain baru dari pengelolaan uang sisa ini kita kelola, kita atur. Tuhan akan terlibat, Tuhan akan memimpin, Tuhan menolong. Kekurangan Tuhan akan mencukupkan. Ya. Itu yang saya alami. Oleh sebab itu mari dalam segala aspek kehidupan kita harus melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan setia. Takut akan Tuhan. Ya. Jauhilah kejahatan. Jangan menganggap diri bijak, sombong. Itu semua karena hasil saya. Tidak. Itu semua karena campur tangan dan berkat Tuhan. Nah, pada kesimpulannya Bapak Ibu dan kasih Tuhan, kehidupan akan terus berjalan dan penuh tantangan dan masalah. Namun sebagai orang percaya di dalam Yesus Kristus, berkat, kemenangan, jalan keluar, damai sejahtera sudah Tuhan sediakan bagi kita. Jika kita dengan konsisten dan tekun setia untuk percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, percaya kepada Tuhan yang penuh kuasa dan berdaulat, bersandar pada hikmat dan pimpinan Roh Kudus, melibatkan Dia di dalam segala rencana, tindakan, perbuatan kita, serta hidup di dalam takut akan Tuhan, setia dan taat melakukan firman Tuhan, maka kita akan menerima, mengalami hidup di dalam berkat-berkat dan kasih daripada Tuhan Yesus kita alami. Kasih penyertaannya kita terima. Berkat-berkatnya melimpah bagi hidup kita. Jalan keluar dalam permasalahan kita peroleh. Dan banyak kemenangan akan kita raih bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang mulia, kami ucap syukur untuk saat ini di mana kami telah belajar firman-Mu yang mengingatkan kami, menegur kami, dan juga mengajar kami untuk kami boleh percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kami, mengandalkan Engkau, tidak mengandalkan pengertian kami sendiri, melibatkan Tuhan dalam segala keputusan, rencana yang kami ambil, dan senantiasa hidup dalam takut akan Tuhan dengan hidup setia, taat melakukan firman Tuhan. Engkau akan memberkati kami, memberikan jalan keluar, memberikan damai sejahtera, ketenangan, sukacita, sehingga kami boleh menang, melewati segala tantangan masalah hidup ini, Tuhan. Dan kami boleh menerima, mengalami berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan, asal kami dengan penuh, konsisten, tekun, setia, apa yang menjadi prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan ini kami lakukan dalam kehidupan kami dengan terus-menerus. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau juga memberkati setiap jemaat-Mu, juga hamba-Mu yang menyampaikan, sehingga firman ini boleh merema dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seluruh jemaat, setelah kita bersama-sama diberkati dari kebenaran firman Tuhan, mari kita akan masuk dalam doa. Namun sebelum itu, kita akan siapkan persembahan kita yang terbaik untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa menyiapkan semuanya, dimasukkan ke dalam amplop, dan nanti di hari Minggu yang akan datang, dari pembina dan ketua KPW akan mengambil di rumah Bapak Ibu semuanya. Baik, mari kita bersama-sama masuk dalam doa. Nanti saya akan mengawali dengan berdoa dari gereja. Bapak Ibu diberi kesempatan untuk berdoa dari rumah masing-masing. Apapun yang kita hadapi, yang kita alami, kita percaya semuanya tidak akan lepas dari otoritas, dari kuasa Tuhan yang senantiasa menaungi setiap orang-orang yang mengasihi dan berpaut kepadanya. Malam hari ini kita akan bersatu dalam doa. Untuk pokok-pokok doanya yang pertama, terus kita mendoakan untuk gereja kita supaya terus bertumbuh dan berkembang, juga untuk para pemimpin, baik Bapak Gembala dan seluruh pemimpin-pemimpin yang ada di gereja ini.
Kemudian kita juga mendoakan untuk pergumulan-pergumulan gereja, kegiatan-kegiatan yang ada yang masih terus berlangsung secara online, juga persiapan untuk ibadah secara tatap muka di awal bulan Maret yang akan datang, supaya semuanya disiapkan, ditolong oleh Tuhan, dijagai, dilindungi, dan diproteksi. Seluruh jemaat boleh bersama-sama dengan penuh sukacita, penuh kesungguhan, menyambut semuanya, beribadah, memuji, menyembah. Juga kita terus berdoa untuk pergumulan gereja, pembangunan gedung sekolah. Kita terus doakan para guru, juga untuk kemajuan penjangkauan melalui sekolah yang ada. Kemudian kita juga berdoa untuk pergumulan gereja yang lain, kehadiran 350 jiwa, persiapan pembaptisan yang akan dimulai kelas, bahkan sudah dimulai untuk beberapa orang. Tuhan menolong supaya mereka disiapkan, mengerti akan panggilan mereka sebagai orang percaya, sehingga menyerahkan hidup percaya kepada Tuhan dan mengikut dengan setia. Kemudian kita juga berdoa untuk gul persembahan 54 juta, Tuhan menolong, Tuhan membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi pekerjaan Tuhan yang ada di gereja kita. Pelayanan kita yang ada di Pucang Gading, kita terus topang dalam doa supaya setiap jemaat boleh terus bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, setia, bertobat sungguh-sungguh, dan hidup sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan dan melayani Dia. Kita juga berdoa supaya gul kehadiran 50 jiwa, gul persembahan 5 juta, juga kita boleh punya tempat ibadah secara permanen. Tuhan senantiasa menolong. Kemudian kita juga yang kedua berdoa buat yang sakit secara jasmani, yang lemah iman, yang undur, orang-orang baru terus ditopang dalam doa supaya mereka terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Juga kita mendoakan untuk setiap prospek yang akan kita PI, akan kita injili, akan kita sampaikan kabar baik, kabar keselamatan, supaya Tuhan menolong, dijamah hatinya, disiapkan oleh kuasa Roh Kudus, sehingga suatu saat mereka boleh bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bangsa, negara kita, para pemimpin, juga kota kita terus doakan. Nanti, yang terakhir, Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah, silahkan berdoa. Silahkan bersehati, bersama-sama berdoa bersama dengan keluarga. Jangan bimbang, jangan ragu, tetapi justru kesempatan ini mari kita gunakan untuk kita sehati di dalam satu keluarga. Untuk mendoakan setiap pergumulan, tantangan hidup, pengiringan kita kepada Tuhan melalui keluarga-keluarga, supaya kita semakin kuat menghadapi situasi apapun, semakin teguh, berpengharapan, mengasihi Tuhan, dan setia kepadanya, hidup sungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan. Itu Bapak Ibu untuk beberapa pokok doa yang bisa saya sampaikan. Saya akan mengawali berdoa dari gereja, nanti Bapak Ibu melanjutkan dari rumah masing-masing. Bapak Ibu bisa berdoa untuk pergumulan-pergumulan Bapak Ibu semuanya, juga pokok-pokok doa yang belum saya doakan dari gereja. Mari kita berdoa, karena ketika kita berdoa, Allah itu bekerja. Dan ketika kita berdoa, itu tanda kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur malam hari ini kami telah menerima kebenaran firman-Mu yang terus membangkitkan, mengingatkan, menguatkan, meneguhkan hidup kami, supaya kami boleh terus Tuhan berpegang teguh akan setiap firman-Mu dan hidup di dalamnya dengan setia. Kami mengucap syukur Engkau terus memberkati hamba-Mu, juga memakai hamba-Mu menjadi alat kemuliaan-Mu. Tiba saatnya kami bersama-sama berseru dan berdoa, karena kami percaya, kami yakin Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan umat-Mu. Kami datang merendahkan diri, mohon ampun atas segala kelemahan, kekurangan, dosa, dan pelanggaran kami. Engkau yang menjamah, Engkau yang menyucikan, menguduskan, mentahirkan, sehingga kami layak datang kepadamu, berdoa, membawa setiap pergumulan kami.
Kami bawa gerejamu, Gereja Baptis Telogomulyo, Engkau menopang, mengurapi, memberkati dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga gereja ini terus bertumbuh, berkembang, baik secara kualitas maupun kuantitas. Setiap jemaatmu boleh hidup dalam rancangan dan kehendak-Mu, taat dan setia kepada kebenaran firman-Mu, dan mereka terus dibangun semakin kuat dan teguh di dalam Kristus Yesus, untuk sungguh-sungguh membawa hidup mereka senantiasa taat ya Tuhan. Hamba berdoa, menyerahkan untuk para pemimpin kami, khususnya Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Yosua Nugroho, Engkau menolong, memproteksi, memberikan kesehatan, kekuatan, memberikan hikmat, marifat, kebijaksanaan di dalam menggembalakan umat-Mu yang ada di tempat ini, sehingga hamba-Mu boleh terus Engkau pakai menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kesehatannya, dijauhkan dari segala sakit penyakit, dan Engkau memberikan senantiasa kesehatan, kekuatan yang prima. Tuhan, kami berdoa pada malam hari ini menyerahkan dalam tangan kuasa kasih-Mu, juga untuk para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru PAUD, anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu, supaya terus bertumbuh, berkembang. Mereka semuanya Tuhan, boleh senantiasa hidup semakin teguh di dalam Kristus, mengenal Engkau, mengasihi Engkau, takut akan Tuhan, sehingga mereka semuanya boleh Engkau pakai menjadi saluran berkat. Terima kasih, kami menyerahkan dalam tangan kuasa kasih-Mu, Engkau juga terus menolong ya Tuhan Yesus, untuk pergumulan-pergumulan gereja-Mu, khususnya di dalam setiap rangkaian acara yang kami laksanakan untuk membangun iman jemaat-Mu, menumbuh kembangkan pelayanan kami yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati, baik ibadah raya di minggu pagi, Engkau memberkati juga persekutuan PKMB, persekutuan PMBI, persekutuan WBI, persekutuan PBI. Kami menyerahkan juga untuk doa jemaat, doa serentak, baik juga doa-doa secara pribadi yang dilakukan oleh jemaat-jemaat-Mu. Tuhan mengurapi, memberkati, menjamah, supaya semuanya boleh Engkau pakai menjadi alat-Mu, sehingga jemaat-Mu terus dibangun dan dikuatkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa pada malam hari ini, menyerahkan juga Tuhan untuk pergumulan-pergumulan gereja-Mu, pembangunan gedung sekolah, Tuhan juga menolong, diberi kelancaran, supaya tukang-tukang yang mengerjakannya diberikan senantiasa tuntunan, kecermatan, sehingga setiap langkah yang dilakukan di dalam tahapan-tahapan kami membangun ini boleh berjalan dengan lancar, dijauhkan dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan, Engkau juga menolong, memberkati untuk pergumulan gereja-Mu, baik gul kehadiran 350 jiwa, gul persembahan 54 juta. Kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon kemurahan dan anugerah-Mu yang tercurah di tengah-tengah gereja-Mu. Engkau membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu bagi gereja-Mu yang ada di tempat ini, juga bagi seluruh jemaat-Mu. Mereka boleh terus hidup taat, setia, mengasihi Engkau melalui setiap apa yang menjadi hak Tuhan atas setiap umat-Mu. Pelayanan kami yang ada di Pucang Gading, kami terus mohon belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan terus menjamah, sehingga terus bertumbuh ya Tuhan. Kami berdoa, menyerahkan pada saat malam hari ini, baik untuk gul kehadiran 50 jiwa, gul persembahan 5 juta, kami menyerahkan juga Tuhan, supaya kami boleh punya tempat ibadah secara permanen ya Tuhan. Engkau menolong supaya kami boleh sungguh-sungguh boleh memiliki tempat ibadah itu. Terima kasih jemaat-jemaat-Mu yang ada di sana, bila mereka terus mengenal Engkau, hidup berpaut kepadamu, setia di hadapan hadirat-Mu, juga setiap yang melayani, baik hamba-Mu maupun pelayan-pelayan yang lain, anak-anak muda, Bapak Diakon Timotius Dedi Katarso, dan seluruh jemaat-jemaat-Mu yang ada di Pucang Gading, diurapi, diberkati, dan mereka semakin giat di dalam melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa pada
malam hari ini buat jemaat-jemaat-Mu yang sakit, yang lemah secara jasmani. Kami ingat Pak Budi Wibowo, Tuhan menolong, saraf-sarafnya dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu Tuhan yang mengalir melalui kuasa bilur-Mu, jamahan-Mu, sehingga Bapak Budi Wibowo boleh disembuhkan. Ibu Dwi Lasviati Tuhan jamah supaya mengalami pemulihan dan kesembuhan. Bapak Yeskel Sunardi, kami ingat Bapak Imam yang ada di Genuk dijamah oleh kuasa-Mu Tuhan Yesus sehingga boleh mengalami pemulihan. Bapak Sarmo, Ibu Sarmo, kami menyerahkan juga Tuhan Ibu Hartumi yang ada di Bangka. Kami menyerahkan juga Tuhan Bu Angel, anak Marcel, anak Devarel, Ibu Hariningsih, Bapak Yunus Amin Priyadi. Kami juga menyerahkan yang lain yang mungkin hamba-Mu tidak ingat, satu persatu Tuhan menjamah. Mbak Ina juga Tuhan jamah supaya disembuhkan, dipulihkan, diangkat segala kelemahan dan mengalami kuasa dan mukjizat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami terus berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang sakit, supaya mereka dijamah, dipulihkan, dan disembuhkan. Demikian juga yang lemah secara iman, Tuhan menolong, supaya mereka dibangkitkan, sehingga boleh setia kepada-Mu ya Tuhan, dan taat mereka beribadah mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu, untuk jemaat-jemaat-Mu, orang-orang baru, supaya terus bertumbuh, mengenal Engkau, mengasihi Engkau, hidup berpaut kepada-Mu ya Tuhan, semakin setia bertumbuh melalui gereja-Mu yang ada di tempat ini. Demikian juga untuk setiap prospek, orang-orang yang kami rindukan bertobat, mereka dijamah oleh kuasa Roh Kudus, sehingga mereka disiapkan saat kami memberitakan Injil, mengunjungi mereka, hatinya boleh terbuka dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bangsa dan negara kami tercinta Indonesia kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, khususnya para pemimpin, Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya. Kami juga berdoa buat setiap para pemimpin kami yang lain, supaya mereka diberikan hikmat oleh Tuhan di dalam mengelola, mengendalikan situasi kondisi, mengatasi segala kesulitan yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Pandemi ini Tuhan supaya cepat berakhir di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu yang menjamah bangsa kami. Untuk para peneliti, orang-orang yang sedang Tuhan mengadakan penelitian, baik untuk vaksin, untuk obat yang bisa menanggulangi bahaya virus corona, semuanya dipimpin oleh Tuhan, sehingga bangsa kami boleh dipulihkan. Keadaan ekonomi, politik, hukum, keamanan, Tuhan menolong, supaya semuanya terkendali, bahkan Tuhan bangsa kami boleh mengalami pemulihan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Setiap gerakan-gerakan yang ingin mengacau, kami berdoa, kami bersehati. Setiap kekuatan-kekuatan radikalisme, terorisme, juga berita-berita bohong yang ingin mengadu domba, kami ikat patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya Tuhan kami singkirkan dari tengah-tengah bangsa kami. Bila bangsa kami terus maju, aman, tentram, dan damai, karena kuasa Tuhan yang menaungi, kuasa Tuhan Yesus yang melingkupi seluruh bangsa kami. Jawa Tengah, Kota Semarang, di mana kami tinggal, Tuhan juga memberkati, khususnya Bapak Wali Kota, Pak Hendar Priyadi, Bu Hervita, dan seluruh jajarannya, terus dipakai untuk membangun kota ini, semakin maju, sejahtera, dan adil, juga semakin hari pembangunan juga semakin nyata. Terima kasih. Kami juga menyerahkan Telogo, Sariwetan, di mana kami tinggal. Tuhan memberkati Pak Lurah, LPMK, Babinsa, semuanya diurapi, diberkati oleh Tuhan, sehingga hubungan antara gereja dengan para pemimpin, juga masyarakat sekitar, boleh berjalan dengan baik. Kami saling mengasihi, saling menghormati, dan toleransi di antara kami, sehingga sungguh-sungguh kami boleh menjadi satu kehidupan masyarakat yang aman ya Tuhan Yesus, dan tentram. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berdoa pada malam hari ini, menyerahkan untuk seluruh jemaat-Mu yang dengan tekun setia mereka beribadah berdoa, Tuhan menjamah setiap hati mereka, supaya mereka
terus Tuhan berpaut, hidup mengasihi Engkau dan setia, khususnya di dalam kehidupan doa. Yang saat ini ada dalam pergumulan, baik ekonomi, keuangan, juga masalah-masalah rumah tangga, masalah-masalah anak, studi, Tuhan menolong semuanya, sehingga segala pergumulan seluruh umat-Mu kami percaya, mereka boleh menemukan jalan keluar di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan senantiasa berpegang teguh kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohonkan berkat-Mu tercurah bagi seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu. Sebentar kami mengakhiri di dalam doa kami menyerahkan untuk seluruh jemaat-Mu dalam tangan kuasa-Mu, jauhkan dari segala mara bahaya, bencana, kecelakaan orang-orang jahat, namun kasih setia dan kemurahan-Mu yang senantiasa melingkupi kami, dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin.